Kau tahu apa yang paling menakutkan dari kematian? Bukan hantu, bukan kuburan, tapi jenazah yang menolak untuk dikafani. Di desa Ngadisari, tubuh seorang gadis bangkit, bahkan sebelum kafannya menempel di kulit. Dan sejak malam itu, tak ada yang berani memandikan jenazah lagi. Inilah kisah jenazah yang tak mau dikafani. Hujan deras mengguyur desa Ngadisari sore itu. Suara petir berkejaran dengan lolongan anjing di kejauhan. Dari arah tikungan hutan yang sering memakan korban, warga mendengar suara benturan keras diikuti jeritan perempuan. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, motor bebek milik Sari sudah remuk menabrak pohon besar dan tubuhnya tergeletak di tanah berlumpur dengan kepala menghadap ke arah hutan. Wajahnya masih segar, matanya terbuka menatap kosong ke langit yang gelap, tapi bibirnya bergerak sedikit seolah hendak berkata sesuatu. "Masih hangat, cepat bawa ke rumah," teriak Pak RT Surya. Tubuh Sari dibopong ke rumahnya, rumah kayu tua di pinggir desa yang bersebelahan dengan kebun pisang dan pemakaman lama. Saat tiba di rumah, ibunya, Bu Lastri, langsung histeris. "Anakku, kenapa dingin begini?" Tangisnya pecah. Tapi Ustaz Karim yang datang tak lama kemudian merasa ada yang aneh. Saat ia memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan, denyut itu masih ada, lemah, tapi jelas terasa. Namun hanya dalam beberapa menit, suhu tubuh Sari menurun drastis. Napas terakhir terdengar seperti desahan panjang, lalu diam. "Sudah, Bu Lastri, innalillahi, dia sudah pergi," ujar Ustaz Karim menenangkan. Tapi detik berikutnya, mata Sari bergerak sedikit dan bola matanya melirik ke arah Ustaz. Semua yang ada di ruangan menahan napas. "Ustaz, itu matanya barusan," kata Samin gemetar. "Jangan banyak bicara, tutup matanya, cepat," balas Ustaz pelan. Lampu minyak di meja bergoyang, cahayanya redup. Saat Ustaz meletakkan tangan di kelopak mata Sari untuk menutupnya, tubuh gadis itu bergetar halus, dan dari sela bibirnya keluar bisikan lirih, begitu lemah tapi jelas terdengar. "Jangan, tutup aku." Lampu minyak di meja bergoyang, cahayanya redup. Saat Ustaz meletakkan tangan di kelopak mata Sari untuk menutupnya, tubuh gadis itu bergetar halus, dan dari sela bibirnya keluar bisikan lirih, begitu lemah tapi jelas terdengar. "Jangan, tutup aku." Semua mundur serentak. Suara angin menembus celah dinding, membuat daun jendela berderak. Bu Lastri langsung pingsan, sementara Ustaz Karim beristighfar pelan, namun wajahnya pucat pasi. Ia tahu suara itu bukan halusinasi. Semua yang ada di ruangan mendengarnya. Beberapa menit kemudian, saat warga berusaha memandikan jenazah, air yang digunakan berubah keruh kehitaman dan mengeluarkan bau amis seperti darah basi. Paidi yang menuangkan air dari ember berteriak kaget ketika melihat tangan Sari bergerak pelan mencakar lantai papan. "Dia hidup lagi." Astagfirullah. Paidi menjatuhkan gayungnya. Ustaz Karim langsung membaca ayat kursi dengan suara bergetar. Tapi semakin keras ayat dibaca, semakin kaku tubuh Sari menegang, dan seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang berusaha keluar. Suara retakan kayu terdengar dari bawah ranjang tempat jenazah dibaringkan. Dari celah lantai yang basah, air hitam menetes pelan seperti darah. Udara jadi dingin menusuk, dan semua yang hadir merasakan hal sama, seolah ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Bu Lastri terbangun dari pingsan, matanya merah, dan ia langsung memeluk tubuh anaknya. "Sari, nak, kenapa kamu dingin? Ibu di sini," katanya sambil mengguncang bahu anaknya. Tapi tiba-tiba mata Sari terbuka perlahan.
Pandangannya kosong, tapi dari mulutnya terdengar suara serak. "Aku takut gelap, Bu." Semua menjerit. Tubuh Bu Lastri terpental ke belakang dan lampu minyak jatuh, menimbulkan percikan api kecil sebelum padam total. Ruangan jadi gelap gulita. Hanya suara hujan dan napas terengah dari orang-orang yang ketakutan. Ustaz Karim meraba dinding, mencari korek, tapi sebelum nyala api muncul, sesuatu yang dingin menyentuh lehernya, jari tangan jenazah Sari. Begitu api menyala, Sari sudah terbaring diam kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi tangan Ustaz kini penuh bekas kuku panjang dan darah merembes dari luka tipis di kulitnya. Ia menatap jenazah itu lama, lalu berkata, "Pelan." Dia belum tenang. Ada sesuatu yang menolak kematiannya. Di luar, hujan berhenti mendadak. Suara jangkrik lenyap. Angin diam, udara mati. Dari kamar jenazah, warga mendengar suara kain diseret di lantai, padahal tak ada yang menyentuhnya. Ketika pintu dibuka, jenazah Sari sudah berubah posisi, kepala menghadap ke arah pintu, dan senyum kecil tampak di wajahnya yang pucat. Ustaz Karim menatapnya lama dengan pandangan tak percaya. "Kita harus kafani malam ini juga," katanya tegas, suaranya sedikit bergetar. Sebelum sesuatu yang lain masuk ke tubuhnya. Tapi malam itu baru saja dimulai, dan suara lembut dari bibir jenazah Sari kembali terdengar, nyaris seperti bisikan dari bawah tanah. "Aku belum mati." Malam itu, udara di desa Ngadisari terasa berat. Setelah jenazah Sari menunjukkan tanda-tanda aneh, Ustaz Karim memutuskan untuk mengkafani sebelum tengah malam agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Paidi dan Samin menyiapkan 3 lembar kain kafan baru yang dibeli dari toko kain di pasar kecamatan. Kain putih itu masih dilipat rapi, wangi kapur barus menguar samar di udara. Tapi entah kenapa, begitu dibentangkan, kain itu seperti bergelombang sendiri, seolah ditiup angin dari bawah. "Anginnya dari mana, Ustaz? Jendela ketutup semua," tanya Paidi dengan suara pelan. Ustaz Karim diam. Ia tahu ruangan itu dingin bukan karena angin. Ia lalu memulai doa, membaca ayat pelindung, dan memberi isyarat agar mereka mendekatkan kain ke tubuh Sari. Tangan Paidi gemetar saat ujung kain menyentuh dahi jenazah. Dalam sekejap, kain itu mengerut sendiri, lalu robek dari tengah seperti ditarik dari dalam. Semua orang terkejut. "Subhanallah," desis Samin, wajahnya pucat. Ustaz Karim memeriksa kain itu. Tidak seperti sobekan biasa. Serat kainnya terbuka seperti meleleh terbakar panas, padahal udara malam itu dingin. Ia menyuruh mereka mengambil kain baru. Namun ketika kain kedua disiapkan, lampu minyak padam tiba-tiba. Gelap total. Dalam kegelapan itu terdengar suara lirih dari arah tubuh Sari. Samar, tapi jelas. "Aku bilang, jangan tutup aku." Samin berteriak dan menjatuhkan gayung air. Dari tubuh Sari, bau daging hangus menyengat hidung semua orang. Saat lampu dinyalakan kembali, kulit di lengan kanan jenazah tampak membiru dan melepuh, seperti disiram air panas. "Ini bukan wajar lagi, Ustaz," kata Paidi gemetar. "Mungkin jenazahnya dirasuki?" Ustaz Karim menatapnya tajam. "Jangan bicara sembarangan, lanjutkan saja." Tapi suaranya bergetar, matanya tak lepas dari wajah Sari yang kini tersenyum samar dengan darah hitam menetes dari sudut bibirnya. Kain ketiga dibentangkan. Kali ini Ustaz Karim sendiri yang membungkus bagian kepala. Tapi baru setengah jalan, tangan Sari mencengkeram kain itu kuat-kuat. Cengkeramannya dingin dan kaku, namun kuat seperti hidup. Paidi mencoba menarik, tapi kain justru terbelit ke lengannya, melilit seperti ular. Ia menjerit kesakitan. "Panas, panas Ustaz."
Kain kafan itu berubah warna jadi keabu-abuan, seperti diserap sesuatu dari tubuh Sari. Lalu kain itu tiba-tiba terlepas sendiri, jatuh ke lantai dengan suara basah. Di atas permukaannya tampak jelas jejak tangan dan wajah, seperti seseorang menekan dari dalam. Bu Lastri yang sedari tadi menatap tanpa bersuara, tiba-tiba tertawa lirih. Dia memang gak mau ditutup, Ustadz. Dia takut gelap, kan? Dia bilang begitu tadi. Ustadz Karim menatapnya ngeri. Bu Lastri, jangan ikut bicara yang tidak-tidak. Tapi Bu Lastri melangkah mendekat ke tubuh anaknya, meraih wajah Sari dengan lembut. Nak, ibu gak akan tutup kamu, ibu janji. Saat tangannya menyentuh pipi anaknya, kelopak mata Sari terbuka perlahan, dan dari matanya menetes cairan merah kehitaman seperti darah bercampur tanah. Semua membeku. Sari menatap ibunya lama, lalu dengan suara pelan namun jernih berkata, "Ibu ikut aku aja, di bawah lebih terang." Tiba-tiba Bu Lastri menjerit dan tubuhnya terhempas ke belakang. Ketika Ustadz Karim menghampiri, kulit tangan Bu Lastri yang menyentuh wajah anaknya melepuh kehitaman seperti terbakar bara api. Kain kafan yang tadinya di lantai kini bergerak sendiri, melilit kaki Bu Lastri, menariknya ke arah jenazah. Paidi dan Samin panik, menarik tubuh Bu Lastri, tapi kain itu seperti hidup. Semakin ditarik, semakin kuat melilit. Ustadz Karim membacakan doa keras-keras, memercikan air zam-zam di sekeliling tubuh. Kain itu berhenti bergerak, tapi saat semua berhenti menahan napas, dari tubuh Sari keluar suara erangan panjang, berat, seperti dari dua suara sekaligus. Wajahnya berubah samar, setengah wajah Sari, setengah wajah wanita tua. Ustadz Karim memundurkan diri perlahan. Ia sadar roh lain sudah menempati tubuh gadis itu. "Bukan Sari lagi yang di situ," katanya pelan. "Itu dia, roh dari sumur belakang." Di luar, anjing-anjing menggonggong serempak. Dari arah sumur tua di belakang rumah, terdengar suara ketukan 3 kali, diikuti bisikan panjang seperti dari dasar bumi. Belum waktunya dikubur. Malam itu, desa Ngadisari tak tidur. Karena mulai saat itu, setiap kali kain kafan disentuh, akan ada sesuatu dari dalam tubuh Sari yang membalasnya. Malam ketiga, setelah kematian Sari menjadi malam paling sunyi di desa Ngadisari. Rumah panggung milik Bu Lastri kini dijauhi warga. Dari luar, hanya cahaya lampu minyak yang berkerlap di sela dinding bambu menimbulkan bayangan aneh di tanah becek. Ustadz Karim, Paidi, dan Samin masih berjaga di ruang depan bersama jenazah Sari yang kini dibaringkan di atas ranjang kayu. Tubuhnya hanya ditutup selimut putih seadanya, karena setiap kali dikafani, kain itu selalu rusak atau bergerak sendiri. Bu Lastri duduk di sudut ruangan sambil menatap tubuh anaknya yang kaku. Matanya kosong, tangannya tak berhenti mengelus tasbih. Dari luar terdengar suara angin menggesek bambu, seperti seseorang sedang berbisik di antara batang-batangnya. "Ustaz," bisik Paidi. Sejak tadi selimutnya bergerak sendiri. Ustadz Karim menoleh. Selimut putih itu memang naik turun pelan, seperti seseorang bernafas di bawahnya. Ia mendekat perlahan, bibirnya bergetar membaca doa, tapi langkahnya terhenti ketika bau busuk menyeruak. Bukan bau mayat biasa, melainkan seperti daging mentah yang dibakar. Dari bawah ranjang, air hitam mulai merembes keluar, menetes ke lantai papan. Ustadz Karim berjongkok dan menyorot lampu minyak ke arah sana. Ia menahan napas. Air itu bergelembung dan dari dalamnya muncul potongan rambut panjang seperti milik perempuan. "Naudzubillah," gumamnya sambil mundur. Tiba-tiba Bu Lastri berdiri. Matanya menatap lurus ke arah Ustaz. Suaranya berat dan serak. Dia gak suka dibaca-bacain begitu. Katanya bikin kepalanya sakit.
Suaranya bukan lagi suara Bu Lastri. Paidi dan Samin langsung bangkit berdiri, wajah mereka pucat. Bu Lastri? Panggil Samin pelan. Wanita itu tersenyum aneh, lalu menoleh ke tubuh Sari. Dia udah bangun, tapi kalian gak percaya, katanya pelan. Dan benar saja, selimut di atas tubuh Sari bergeser, memperlihatkan bagian dada yang perlahan naik turun. Ustaz Karim langsung membaca ayat kursi keras-keras. Namun semakin keras ia membaca, lampu minyak berkedip-kedip, lalu padam seketika. Gelap total. Suara langkah kaki terdengar dari dekat jenazah, diikuti bunyi kain diseret di lantai kayu. Paidi menyalakan korek gas dengan tangan gemetar. Sekejap, ruangan kembali terang dan semua terpaku. Tubuh Sari kini duduk di tepi ranjang, kepala tertunduk, rambut menutupi wajahnya. Di dinding belakangnya, dengan darah merah gelap, tertulis, "Aku takut gelap." Samin berteriak histeris, menjatuhkan korek. Dalam kegelapan lagi, terdengar suara seretan panjang. Lalu, sesuatu jatuh berat ke lantai. Ketika lampu dinyalakan kembali, Samin sudah tak sadarkan diri, darah mengalir dari telinganya. Wajahnya memucat seperti disedot habis warnanya. "Bawa keluar dia," perintah Ustaz Karim pada Paidi, tapi Paidi tak bergerak. Dia menatap jenazah Sari yang kini perlahan menoleh ke arahnya. Mata itu, mata Sari, tapi tidak hidup, melainkan kosong seperti kaca retak. "Paidi," suara itu pelan tapi jelas. "Kamu yang mandiin aku, kan? Aku belum selesai mandi." Paidi menjerit. Ia menendang kursi dan berlari keluar rumah sambil menabrak pintu. Ustaz Karim mendekati tubuh Sari dengan tangan gemetar. Tapi sebelum ia sempat apapun, dari arah sumur belakang terdengar suara ketukan 3 kali, sama seperti malam sebelumnya. Tok, tok, tok. Dari bawah lantai terdengar suara napas berat. Seluruh rumah bergetar pelan. Bu Lastri menatap Ustaz dengan mata kosong, lalu berkata, "Dia datang untuk menjemput yang satu lagi." Lalu ia jatuh pingsan. Ustaz Karim segera mengangkat selimut menutupi jenazah, tapi tangan jenazah Sari mencengkeram pergelangannya, kuat, dingin, dan berat. Ia mencoba menarik diri, tapi tangan itu tak mau lepas. Dari mulut Sari keluar bisikan lirih, "Aku gak sendirian, Ustaz." Lalu, tiba-tiba, seluruh jendela rumah terbuka bersamaan dan angin dingin masuk, meniup lampu hingga padam. Dalam gelap, Ustaz hanya mendengar suara langkah kaki kecil di sekelilingnya, seperti anak kecil berlari di lantai kayu. Dan di tengah kegelapan, sesuatu menyentuh pipinya, lembab, dingin, seperti kulit basah. Ketika lampu kembali menyala, jenazah Sari sudah rebah lagi, tapi di dinding belakangnya kini tertulis darah baru, "Aku sudah melihatmu." Ustaz Karim berlutut, wajahnya pucat, napasnya berat. Ia tahu malam itu bukan malam biasa. Itu malam ketika rumah Bu Lastri sudah bukan rumah manusia lagi. Dan mulai saat itu, Desa Ngadisari kehilangan malamnya. Pagi di Desa Ngadisari terasa berat dan lembab. Kabut tebal turun sejak subuh, menutupi jalan setapak menuju makam Watu Geni. Suara azan subuh sudah lama usai, tapi tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Semua tahu, hari ini jenazah Sari akan dimakamkan. Ustaz Karim berdiri di halaman rumah Bu Lastri, menatap ke arah pintu yang masih tertutup. Di sebelahnya, Paidi berdiri pucat dengan mata sembab. Samin belum sadarkan diri sejak malam sebelumnya. Dari dalam rumah, terdengar suara Bu Lastri berbicara pelan, seperti mengajak seseorang bercakap, tapi tidak ada siapapun di sana. "Bu Lastri," panggil Ustaz Karim lembut, "kita harus segera berangkat sebelum matahari tinggi." Tak ada jawaban, hanya bunyi langkah pelan, lalu pintu rumah terbuka sendiri.
Jenazah Sari masih terbaring di ranjang, selimut putih menutup tubuhnya. Tapi kali ini wajahnya tampak tenang, bibirnya sedikit tersenyum, terlalu tenang untuk mayat. Dengan berat hati, mereka menurunkan tubuh Sari ke dalam keranda bambu. Ustaz Karim membaca doa pelan, sementara Bu Lastri menatap anaknya tanpa berkedip. Ketika keranda mulai diangkat, suara logam berderit terdengar dari belakang rumah, dari arah sumur tua. Grek, semua menoleh. Penutup semen di atas sumur retak halus, seperti baru saja ditarik dari dalam. Paidi menggigil, tapi Ustaz Karim menegur cepat. Jangan lihat ke sana, fokus pada jenazah. Mereka berjalan menuju makam Watu Geni. Langkah terasa berat karena kabut menutupi pandangan. Jalan tanah licin dan udara berbau tanah basah bercampur amis. Di sepanjang jalan tak ada burung berkicau. Hanya suara angin melintasi pohon bambu seperti bisikan perempuan menangis. Ketika mereka sampai di makam, liang lahat sudah digali. Namun, saat Paidi menurunkan keranda, tanah di bawahnya bergetar ringan, membuat cangkul di samping makam jatuh sendiri. Seekor cacing besar merayap keluar dari tanah merah, diikuti gelembung udara seperti mendidih. Tanahnya aneh Ustaz, ujar penggali kubur pelan, seolah menolak digali. Ustaz Karim membaca doa lebih keras, lalu memberi isyarat agar jenazah segera dimasukkan. Namun ketika kain kafan dibuka, tubuh Sari tampak basah kuyup, seolah baru diangkat dari air. Padahal sejak tadi ia tak disentuh air sedikit pun. Bu Lastri menjerit, "Jangan tutup dia. Dia masih dingin, bukan mati." Ia meraih tubuh anaknya, memeluk erat sambil menangis. Dari mulut Sari keluar suara kecil, lirih tapi nyata. "Bu, jangan kubur aku." Semua membeku. Paidi langsung menjatuhkan keranda, wajahnya pias. Ustaz Karim memejamkan mata, lalu membaca doa lebih keras. Tapi setiap kali ayat dilantunkan, tanah di sekitar kubur bergerak seperti menolak sesuatu. Dari bawah lubang terdengar suara gemuruh, lalu muncul bau bangkai busuk bercampur anyir air sumur. "Ustaz!" teriak penggali kubur. "Tanahnya keluar air hitam." Benar saja, dari liang lahat, air hitam pekat mulai mengalir keluar, membentuk genangan di kaki mereka. Ustaz Karim langsung mundur, tapi Bu Lastri malah berjongkok, memeluk tubuh Sari yang kini terbuka matanya. Mata itu gelap, bola matanya seperti berputar tanpa arah. "Bu, aku dingin di bawah tanah." Seketika lampu minyak di sekitar makam padam, padahal angin tak ada. Paidi jatuh tersungkur, menatap tubuh Sari yang perlahan mengangkat tangannya sendiri dari keranda. Jari-jarinya meneteskan air hitam. Ustaz Karim berteriak, "Allahu Akbar." Lalu menarik Bu Lastri menjauh. Tapi Bu Lastri berteriak histeris, "Kalian gak tahu apa-apa, itu bukan anakku." Tanah di bawah keranda berguncang keras. Dari dalam liang lahat muncul gelembung besar. Lalu sesuatu putih keluar perlahan. Kain kafan sobek, basah, seperti baru dicuci darah. Kain itu bergerak sendiri, melilit kaki Paidi dan menariknya ke tepi lubang. Ia menjerit, tubuhnya terseret lumpur hingga lutut. Ustaz Karim menariknya sekuat tenaga. Dari bawah tanah terdengar suara seretan, seperti sesuatu mencoba keluar dari bawah. Dia nggak mau ditutup. Dia belum mati. "Kalian mau bunuh dia lagi." Suara-suara itu bercampur, entah dari siapa, mungkin dari Sari, mungkin dari tanah itu sendiri. Saat mereka berhasil menarik Paidi keluar, keranda terbalik masuk ke liang lahat, dan suara tawa perempuan menggema dari dalam tanah. Hihihihihihi. Semuanya diam. Lalu tiba-tiba, kabut di sekitar makam bergerak cepat, membentuk bayangan tinggi berambut panjang berdiri di atas batu nisan. Matanya merah menyala. Ustaz Karim gemetar. Ia tahu, itu bukan Sari, itu Mbak Ranti
yang menolak dikuburkan dulu. Kau janji gak akan tutup aku di tanah, katanya pelan. Sekarang gantian, kalian yang aku kubur. Suara tanah berderak keras. Batu nisan bergetar, dan dari bawah tanah muncul tangan-tangan busuk mencakar keluar. Kabut belum juga menghilang sejak kejadian di makam Watu Geni kemarin sore. Desa Ngadisari mendadak sunyi. Semua orang menutup pintu sebelum maghrib. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara ayam, hanya angin dingin yang menjerit di sela bambu. Di rumah panggung Bulastri, bau dupa masih tercium kuat. Di sudut ruangan, Ustaz Karim duduk sambil menatap Paidi yang masih gemetar di pojokan. Sejak mereka kembali dari makam, Paidi tak banyak bicara. Tangannya terus menggaruk leher sampai berdarah, seolah ingin mencabut sesuatu dari kulitnya. Dia belum mati, Ustaz, bisik Paidi pelan tanpa menatap. Saya dengar suaranya dari tanah, manggil nama saya. Ustaz Karim menahan napas. Ia tahu apa yang dilihat di makam bukan sekadar mimpi. Tubuh Sari memang hilang setelah keranda jatuh. Ketika warga berusaha menimbun liang lahat yang berlubang itu, tanahnya selalu kembali terbuka, seolah menolak menelan jenazah. Kini, di tengah malam, mereka semua menunggu, berharap jenazah benar-benar mati. Tapi, pukul 2 dini hari, anjing-anjing di sekitar desa menyalak serempak. Suara mereka panjang dan serak, bukan seperti biasanya. Dari luar rumah, terdengar ketukan 3 kali di dinding papan. Tok, tok, tok. Ustaz Karim berdiri pelan, menatap ke arah jendela. Tidak ada siapapun di luar, hanya kabut pekat yang menggantung. Namun Bulastri tiba-tiba bangun dari posisi duduknya, menatap dinding dengan mata kosong. Dia pulang, katanya datar. Anakku pulang. Ustaz Karim menahan napas. Bulastri, jangan buka pintu. Apapun yang mengetuk. Terlambat. Bulastri sudah melangkah ke pintu, membuka kait bambu dengan gemetar. Udara dingin langsung menyergap masuk, dan di ambang pintu berdiri sosok berambut panjang, basah, kuyup. Tubuhnya kaku, matanya gelap, bibirnya membiru. Kain kafan yang sempat digunakan saat prosesi pemakaman menempel di tubuhnya seperti kulit kedua. Sari? Suara Bulastri bergetar, tapi ia malah tersenyum. Sari menatap ibunya lama. Bibirnya bergerak pelan. Bu, aku dingin. Aku udah pulang. Ustaz Karim langsung membaca doa keras-keras. Tapi setiap ayat keluar dari mulutnya, Sari memutar kepalanya perlahan ke arah Ustaz dan lampu minyak padam seketika. Dalam gelap, terdengar suara kaki basah melangkah di lantai papan. Cetak, cetak, cetak. Suara air menetes dari tubuh Sari dan bau tanah basah memenuhi ruangan. Paidi menjerit, Ustaz, dia jalan ke arah aku. Tapi sebelum Ustaz Karim sempat mendekat, terdengar suara patah keras, lalu Paidi terdiam. Saat lampu minyak berhasil dinyalakan kembali, tubuh Paidi sudah tergantung di balok atap. Lehernya melilit kain kafan yang entah dari mana datangnya. Wajahnya menatap ke bawah, matanya terbuka, mulutnya tersenyum. Bulastri menjerit histeris, tapi Sari hanya berdiri di pojok ruangan, menatap tubuh itu dengan datar. Dia janji gak bakal kubur aku lagi. Ustaz Karim menyeret Bulastri keluar rumah. Mereka berlari ke arah langgar desa, berharap tempat suci itu bisa melindungi mereka. Namun, sepanjang jalan, langkah mereka diikuti suara kain diseret di tanah, seperti seseorang berjalan lambat di belakang. Sampai di langgar, mereka mendapati Pak RT Surya dan beberapa warga sudah berkumpul. Wajah mereka pucat, dan di meja bambu tergeletak sesuatu, potongan kain kafan basah dan segumpal tanah merah. Pak RT gemetar. Kami temukan ini di depan rumah masing-masing, Ustaz.
seolah dikirim seseorang dari kuburan Ustaz Karim, menatap kain itu, lalu menyadari ada nama-nama warga tertulis di atasnya dengan darah. Baris pertama, Paidi. Baris kedua, Lastri. Baris ketiga, Karim. Ia mundur perlahan. Lalu dari luar langgar, terdengar suara kaki berderap, pelan, basah, dan berulang. Ketika mereka menoleh ke jendela, sosok Sari berdiri di luar dengan kepala miring dan senyum lebar. Matanya hitam, penuh darah. Giliran kalian. Semua lampu di langgar padam bersamaan. Suara teriakan warga bergema, diiringi aroma tanah basah yang semakin kuat. Dari arah makam Watu Geni, terdengar ledakan kecil, seperti tanah terbelah. Kabut di seluruh desa menebal, dan malam itu, desa Ngadisari kehilangan setengah warganya tanpa jejak. Ketika fajar tiba, hanya Bu Lastri yang ditemukan masih hidup. Ia duduk di depan sumur tua, tertawa sambil mengelus kepala Sari yang kini sudah benar-benar dingin di pangkuannya. Tapi yang membuat semua orang takut bukan itu. Di sekeliling sumur tertulis dengan darah di tanah, "Kubur aku di sini, tanah sudah mengenalku." Kabut pagi di desa Ngadisari masih pekat seperti kabut kemarin, tapi pagi ini berbeda. Tak ada suara ayam, tak ada warga yang keluar rumah. Bau tanah basah bercampur amis darah memenuhi udara. Di tengah desa, rumah panggung Bu Lastri berdiri seperti bayangan hitam, sunyi dengan pintu terbuka lebar. Pak RT Surya datang bersama dua warga lain setelah semalaman tak bisa tidur. Mereka ingin memastikan kabar yang beredar bahwa Bu Lastri masih hidup dan Sari sudah kembali ke sumur. Langkah mereka pelan. Udara di sekitar rumah itu dingin luar biasa, seperti tak berisi oksigen. Ketika mereka mendekat, mereka melihat Ustaz Karim duduk di tangga depan rumah, wajahnya pucat, mata kosong. "Ustaz," panggil Pak RT hati-hati. Ustaz Karim menoleh pelan, suaranya kering, nyaris tanpa nyawa. "Dia udah di dalam sumur, Pak RT." Pak RT menelan ludah. "Maksudnya siapa, Ustaz?" "Semuanya," jawabnya lirih. "Sari, Lastri, dan dia yang pertama kali mati di sana." Mereka masuk perlahan ke rumah. Bau busuk langsung menusuk hidung. Bukan sekadar bau mayat, tapi seperti bau air kolam yang membusuk selama bertahun-tahun. Lantai rumah basah, licin, dengan jejak kaki berlumpur menuju belakang rumah. Dan di sana, di belakang rumah yang suram itu, tutup semen sumur tua telah retak terbuka. Uap dingin keluar dari lubangnya, menebarkan aroma tajam tanah dan darah. Di tepi sumur, duduk Bu Lastri dengan kepala bersandar di bibir sumur. Tangannya terulur ke dalam, seperti sedang membelai seseorang di bawah sana. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong, tapi di wajahnya ada senyum yang aneh, senyum damai. "Bu Lastri," panggil salah satu warga. Tapi wanita itu hanya menoleh perlahan, lalu menunjuk ke dalam sumur. Dia udah gak sendirian lagi. Ustaz Karim mendekat. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ia membaca doa pelan sambil menatap ke dalam sumur. Gelap. Tapi di kedalaman itu terdengar suara air bergolak pelan, lalu muncul gelembung besar, dan dari dalam terdengar suara tangisan perempuan. "Bu, aku gak mau ke tanah. Di sini lebih hangat." Suaranya jelas, suara Sari. Tapi disusul suara lain yang lebih berat, parau, dan dalam. "Kau janji gak akan kunci aku di sini lagi." Ustaz Karim mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Suara-suara dari dalam sumur mulai ramai. Ada tawa, tangisan, bahkan bisikan ayat-ayat yang terpotong-potong. Tiba-tiba, Bu Lastri berdiri, tubuhnya bergoyang, matanya menatap kosong ke arah Ustaz. "Kau yang salah, Ustaz. Dulu suamiku juga dikubur di sini. Kau tahu kenapa?" Ustaz Karim menggeleng, napasnya tercekat. Bu Lastri tersenyum, lalu berbisik dengan suara bukan miliknya. "Karena dia bunuh Rantih, dan Rantih
nggak pernah pergi. Suara itu bukan suara Bu Lastri, tapi suara dua orang sekaligus. Dari bawah sumur terdengar jeritan panjang, lalu percikan air hitam muncrat ke atas, membasahi wajah semua orang yang berdiri di sekitar. Dan di tengah air itu muncul sesuatu putih, kain kafan yang berputar. Lalu dari dalamnya muncul rambut panjang basah yang melilit ke tepi sumur. Warga berteriak panik. Bu Lastri malah tertawa histeris. Ia memeluk rambut itu dan berkata, "Udah cukup Mbak, sekarang gantian aku yang di bawah." Sebelum siapapun bisa menahan, Bu Lastri melompat ke dalam sumur, diseret oleh rambut hitam panjang yang lenyap dalam sekejap. Suara air meledak keras, lalu hening. Hanya gema doa Ustaz Karim yang terdengar pelan, tersisa di udara. Tapi tak lama, dari dalam sumur, suara itu disahut oleh suara lain yang menirukan ayatnya dengan nada aneh, seperti seseorang mengejek dari bawah tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu tanah di sekitar sumur bergetar, dan di permukaannya muncul tulisan dari lumpur. Rantih, Sari, Lastri, Ranto. Nama-nama itu terus muncul satu persatu, seperti dicatat oleh tangan tak terlihat. Dan di akhir tulisan muncul satu nama terakhir, Karim. Ustaz Karim jatuh berlutut, tangannya gemetar. Ia sadar, sumur itu bukan tempat biasa. Itu gerbang bagi jiwa-jiwa yang tak diterima bumi, yang menolak kafan, yang menolak tenang. Dan malam itu, ketika kabut semakin tebal, sumur tua itu perlahan tertutup kembali, bukan oleh semen, tapi oleh lumpur yang naik sendiri dari dalam. Sejak hari itu, desa Ngadisari hilang dari peta. Orang-orang yang lewat di jalan menuju gunung hanya melihat reruntuhan bambu dan sumur tua tanpa penanda. Dan kadang-kadang menjelang tengah malam, jika seseorang berdiri cukup dekat dengan lubang sumur itu, akan terdengar suara lembut seorang perempuan dari bawah tanah berkata pelan, "Tolong, kafani aku." Dan sampai hari ini, tak ada yang berani membuka kembali pintu sumur tua itu. Desa Ngadisari hanya tersisa di kabut dan cerita. Jangan pernah mencoba memandikan jenazah jika ia tak ingin dikafani.